Karan. What's this K-drama that's been playing yang udah berlangsung baru-baru ini yang belum kamu tonton tapi oke, aku kayaknya akan catch up deh. What is that? Atau mungkin yang ini nih dari awal di announce aja gue udah males, ada nggak? I cannot even catch up with my life. I haven't even finished Lovely Runner. I haven't even finished Lovely Runner, let alone living my own life. How can I watch all of this K-drama and make content? I cannot even like keep up with the news at my school. Tapi sejujurnya kalau ditanya kayak gitu, aku akan bingung sih karena ini akan jadi segue ke our next episode about K-drama fatigue. Tapi kayak I'm so tired. You are in this fatigue season ya. Kalau kamu gimana? Kalau kamu ada nggak? Karena I mean like it's been going around tentang the atypical family, right? Yeah, I haven't seen that. I saw the like the tweets. I saw a lot of people talk about it. Yeah, I saw a lot of people talk about it as well. So I've heard like a few reviews. Yeah. Terus ada hierarchy ya kan. Ya, orang ada juga yang komentar di Spotify kita yang kayak what is your abis kita nonton Queen of Tears kan aku nanya kan kayak habis ini kita mau nonton apa dan apa yang paling kalian tunggu. Terus kemarin juga yang di episode KCCI yang what's your upcoming yang paling ditunggu-tunggu gitu. Yang paling ditunggu-tunggu. Salah satu ada yang mention hierarchy gitu dan secara konsep sih ya oke, menarik gitu. Dan kayak ternyata yang katanya yang udah nonton, aku anak-anak juga muda yang main beberapa juga. review udah aku tonton dan lihat dan baca. The delivery is not so as good as or as promising as the concept. Gitu Cina. So let me know ya if it's worth watching. I'm open to again suggestions ya kan. Kayak Lovely Runner aku nontonnya bukan aku mau nonton but because of the review and the hype and I want to see I want to prove there must be something that people like gitu kan. Kenapa sebesar ini gitu fenomenanya. For me I think I will watch someday, not now. Is it still running? The Chief Detective 1958. Jae-hoon. Udah kelar ya. It's on Disney Plus, right? Yeah. Or Prime? View. I don't know. Ya, where di OTT lah ya. Ya di OTT dan cause I like Jae-hoon in that genre and then he's good at playing the character in Taxi Driver. Dan ini kan jadul gitu ya. Settingnya dan segala macam and it's about detective. I think I am curious about that. Okay. But that's not an upcoming though. Kan pertanyaannya adalah yang sedang running baru-baru ini, atau baru selesai gitu ya, yang pengen mungkin dikejar. Kalau mau dikejar, aku sih mungkin dalam prioritas sekarang prioritas Atypical Family sih kayaknya. Itu mungkin yang karena udah terdekat gitu. Karena udah mengalami like kepuasan di Moving. Is it because of that? Mungkin itu salah satunya dan kayak pengen lihat another type of superhero, bagaimana mereka menampilkan ceritanya, itu aja sih. Iya. Karena kan kalau yang kayak hierarki ini kan kesekian kalinya gitu maksudnya. Ini kayak Umbrella Academy gak sih? Apa enggak? Sotoy. Iya, sotoy. Tapi kita mau ngebahas nih di episode ini spesifik sama upcoming drama Korea yang akan tayang di bulan Juli. Khususnya bulan Juli. Dan kita punya 3 judul yang ternyata nih kalau dilihat-lihat kita sudah memasuki era drama-drama yang serius. Yes, ya kan? true. Dari ketiga hasil riset dari AC Nielsen, enggak deng. Hasil riset drakor, ada 3 judul drama yang 3-tiganya ini kalau boleh jujur, I will not watch this. It's gonna be heavy. I will not watch this because of that reason. Karena oh my god, it's so heavy. I need the rom-com. I need the sweet. Oh gitu. iya, Karon di fase yang lagi pengennya yang ringan-ringan kan. Iya, I need bite size. What if like someone actually succeed to convince you that this is worth watching. Sebenarnya nih kalau misalkan dibaca dari deskripsinya. Okay, what do we have on the plate again? The way I describe it in my own words yang aku kirim ke kamu. I try to make it fun. Yeah, true. Right? So, ketika aku baca, kayak kita punya ada beberapa judul nih. Yang pertama adalah Good Partner. Ini dari JTBC yang akan tayang di 12 Juli. Terus juga ada yang kedua, Red Swan. Ini di Disney Plus, tayangnya 3 Juli.
Dan yang ketiga ada The Auditors. Ini di TVN, kayaknya bakal di Netflix juga sih 6 Juli. Cuman belum aku belum lihat officially announced by Netflix gitu. Dan tiga-tiganya ini ada di ranah yang kayak politics, terus law, terus kayak scandals yang kayak gitu, dan cerita-cerita yang kayaknya cukup makjang gitu ya, dan cukup kayak di luar keinginanku untuk melihatnya. Tapi kalau at least for now. Tapi kalau ngelihat dari kayak list pemainnya, terus kayak pas ngebaca sinopsisnya, I try to make it appealing for myself gitu loh. I can see that. Right. You see here like dia mencoba untuk berhasil, tapi tahu kan siapa yang menghalangi? Bosnya kayak gitu. Yeah, like that wording, at least you try that for yourself. Yeah. Tapi dari sinopsis yang Karon tulis, aku lumayan penasaran ke yang Cebol, Family Scandal, the one with Rain. Okay. There, let's bahas dari awal. Okay. Kita akan rinci dari pertama dulu atau dari yang pertama tayang dulu kali ya. Iya, yang terdekat dulu ya. Red Swan. Ya, ini ceritanya tentang family scandal, cebol. It's gonna be like, drama and acim drama type of, dramatic scenes, tapi mungkin dalam ranah yang lebih dark. Kalau menurut aku ngebayanginnya gitu. Dan aku mungkin juga dalam budget yang lebih besar. Betul itu. So you can expect something yang mungkin akan lebih HBO series type. Iya, gitu betul. Loh. Dengan production company dan production budget yang memang mumpuni untuk menampilkan kemewahan atau nanti ke skandal-skandalnya. Karena dilihat dari official posternya tadi aku ngintip, wow, it looks serious. Like everybody literally post like in a serious type of kayak amazing gitu gak sih? Iya, kayak fancy dressing di ruangan yang just like so grand. Terus ada Rain di tengah and then the other cast. Jadi Red Swan ini sutradaranya itu adalah Hong Kyon Park. Sebelumnya pernah menyutradarai Warm and Cozy sama The Great Queen Sondok. Ini dua drama yang punya, kalau The Great Queen Sondok tuh kayak emang drama sagek yang legend gitu. Kalau Warm and Cozy lebih ke they have their own fan following gitu betul. yang kayak gitu. Yang bikin aku penasaran sih, penulisnya ini adalah penulis drakor yang dia tuh nggak seproduktif Kim Eun Sok gitu loh, dan nggak seproduktif Park Ji Eun, dan nggak yang kayak this is Park Ji Eun's drama, this is Kim Eun Sok's drama gitu. But itu membuat aku jadi kayak justru malah penasaran, karena ketika seseorang diminta untuk menulis sebuah proyek drama tapi mereka dikasih waktu yang lama, aku merasa kayak they have enough time to make it more like sophisticated gitu. Mereka punya waktu yang nggak terlalu dikejar tayang gitu. Betul. Dan lebih lagi adalah Red Swan ini it's a mini series, kayak cuma 10 episode. Jadi ekspektasinya udah, bahkan even sebelum aku baca sinopsisnya pun, interesting nih penulisnya. Dia terakhir nulis itu 2014. 10 tahun yang lalu. Iya, jadi jenis penulis yang memang like they really take their time. To produce like dan bayangkan produser orang yang bikin drama ini, dia pasti punya alasan kenapa dia mau meng-hire penulis ini, walaupun karya terakhir dia itu 10 tahun yang lalu gitu. Betul. Jadi this is apa something nih? Apa nih? Iya benar. Ini yang menurut aku yang kayak ini yang aku lebih suka sama tipe drakor yang menawarkan hal yang seperti ini, instead of labeling kayak ini Park Ji Eun's drama atau Kim Eun Sok's drama. Not that I don't like Park Ji Eun atau Kim Eun Sok, karena obviously we love The Glory, dan they make The Queen of Tears dengan they sangat give birth to like a very popular one gitu. The one thing I don't really like about this Korean and K-drama industry adalah mereka jarang banget melirik atau give a label to like aspiring writers gitu, atau mungkin sebenarnya writer yang punya rekam jejak yang sebenarnya bagus atau udah punya pengalaman, tapi mungkin belum dapat aja nih waktu mereka untuk kayak shining atau betul. Dapat gong aja kayak maksudnya cerita yang bagus ketika disutradarai oleh sutradara yang biasa aja kan jadinya bakal biasa aja kan. Dan mereka belum nemu partner kerjasama itu aja menurut aku. Dan aku sangat appreciate sama produser-produser yang mereka melihat rekam jejak seorang sutradara, entah itu apakah mereka baru atau mungkin justru aspiring writer juga. Menurut aku sangat appreciate itu, mereka karena kasih kesempatan gitu. Karena industri hiburan itu tuh
apalagi Korea ya, terlalu senioritas tuh terlalu kental gitu kayak. And that's the only way an industry will grow. Kalau misalkan tidak ada wajah-wajah baru atau pekerja-pekerja baru yang dikasih kesempatan untuk actually get hired, atau mungkin pekerja-pekerja lama yang sebenarnya juga potensial, ya betul. Tapi ya udah, kalau misalkan itu lagi yang dikasih kesempatan, it will be like a very similar type of industry. Gak ada rasa-rasa baru yang bikin itu flavorful gitu ya. Jadi kayak itu setuju banget. Itu aku yang membuat aku kayak mungkin ini akan jadi, mungkin walaupun temanya adalah scandal and family dan cebol dan segala macam, mungkin Red Swan ini akan menampilkan sesuatu yang berbeda gitu. Terlepas dari yang main adalah Rain dan Kim Hanel gitu misalnya. Jadi kayak aku melihat kemarin Queen of Tears dengan cebol dan scandalous family yang dibawa dengan sangat ringan. Sementara ini dari posternya aja udah kayak nuansanya merah, dark, serius gitu kan. Kayak It's gonna be heavy gitu. Tapi aku ngelihat, wah ini penulisnya, aku kayaknya perlu deh untuk melihat karya si penulis ini. Karena selama ini ya kayak Kim Eun Sok lah, Park Ji Eun lah, ini Choi Yun Jung nih siapa nih? Siapa nih yang akan dia bawa nanti? Karena aku nggak pernah nonton drama Korea yang dia tulis, judulnya Only Love tahun 2014. Dia pernah nulis Three Sisters tahun 2010. I don't even watch that 2010, kayak itu pas awal-awal banget gitu. That's true. Dan fakta bahwa dia tidak memproduksi apapun selama 10 tahun terakhir membuat aku jadi kayak dia punya banyak sekali ruang untuk trial and error, berdiskusi soal karakter-karakter ini, riset soal karakter-karakter yang dia akan bikin gitu maksud aku. Dan pada akhirnya memutuskan untuk mengambil project ini dan mau menulis untuk ini, apa nih ya kan, apa yang akan dia bawa dan dia tuangkan. Betul. That's very interesting. Dan dilihat dari sinopsisnya, again yang lightly you put it here, itu aku ngerasa it's interesting because there will be like mystery that there will be unfold, of course, like it's like family scandal, tapi inti hubungan antara bodyguard dan pemimpin perusahaan atau si karakter si Kim Hanel ini. So like okay, they will be teaming up to unfold like a secret of a family or what gitu kayak. Itu menurut aku interesting. A bodyguard kayaknya kalau di K-drama atau Korean films, aku belum pernah ngelihat yang konsepnya kayak gini gitu. Partnership yang as a bodyguard helping out a CEO atau pimpinan perusahaan atau pimpinan yayasan gitu ya, partnering yang pengen menguak misteri atau rahasia. Benar. Tapi kemarin juga sebenarnya gitu loh, dari keluarga Hwain ini. Kemarin si Disney Plus juga punya satu drakor yang judulnya Blood Free, itu Ju Ji Hoon sama Han Hyo Joo. Ada juga tuh elemen kayak CEO terus sama bodyguardnya, cuman mungkin premisnya agak berbeda dan dengan setting yang juga berbeda juga. Waktu itu aku nggak tahu sih, tapi ini judulnya Prime Minister and I, yang main Yoon Si Yoon sama Lee Bom Soo. Jadi si Yoon Si Yoon ini adalah bodyguardnya si Lee Bom Soo, Prime Minister. Nah si Yuna ini of course dia istrinya si Prime Minister, tapi si Yoon Si Yoon ini naksir sama si Yunanya gitu. Tapi it's a rom-com, it's a different story sih. Cuman karena tadi kamu ngomongin soal bodyguard dan gitu, jadinya kayak aku jadi malah ingetnya ke situ gitu. Nah, kita kembali ke Rain dulu nih. Ya, kita kan nggak tahu nanti si karakter Rain ini sama Kim Hanel. Iya. Sama Kim Hanel ini akan ada romantic relationship atau ini platonic atau ini just like pure partnership as in like Tapi ini drakor mal. Ada ya drakor si Kyung-soo yang Bad Prosecutor. Gak ada roman-romannya. I mean like there is like jinx on that, there is like this sparkle, but it didn't happen. They waste that potential. People want them to be like, did you watch that one, Bad Prosecutor? No, you don't. It's bad. I'm sorry. I mean it's exciting in some episode, but they didn't manage to, mereka gak kayak berhasil untuk nutup itu, untuk ngebungkus itu dengan rapi gitu sih menurut aku. Padahal karakter si Kyung-soo-nya tuh dia yang selengean. Kayaknya dia sekarang nih, Kyung-soo yang sekarang itu nerusin dari Bad Prosecutor si Jin Jong. Nah, Can we please back to the Prosecutor is like ini juga thriller kan, masih nyambung dong. Nah, family scandal cebol bener. Semoga itu nggak kentang kayak gitu. Maksudnya when you want to make them like romantically linked, do it well. If you don't want to, also jangan tanggung-tanggung. Ini kayak spark udah ada nih di Bad Prosecutor itu. Spark sudah
udah ada and nothing follows up on that. Kayak Iya, kentang iya. dong. Nah semoga nggak gitu ya. Tapi So ini because ya I'm curious. kalau ngebaca dari sinopsisnya, nih gue bacain aja nih ya sinopsisnya ya Sok. biar teman-teman Clear. pendengar ngedrakor juga tahu. Jadi karakternya Kim Han-eul namanya Wan-soo, dia adalah seorang pemain golf top yang berangkat dari nol nih. Jadi secara karakter kita udah tahu kalau dia ini nggak born rich gitu. Yeah. So there's a From nuance zero of to the hero. character di situ kan. Jadi dia nggak akan jadi yang kayak typical karakter yang kaya raya gitu. Yeah. Dia bukan Hong Hae-in lah Iya, dia pekerja keras untuk mencapai tujuannya. tujuan dia Nah, as a goal player. Betul. Ya, Nah, betul. dan sebagai karena dia mulai dari nol, dia punya mimpi lah untuk punya kehidupan yang sempurna dengan masyarakat kalangan atas gitu kan. Seperti aku. Iya, keinginan sih sudah ada ya. di Keinginan sana. sudah ada, tapi itu. Jadi karena dia punya keinginan untuk bisa kayak gue pengen jadi sosialita gitu, dia menikahlah dengan pewaris dari Hua-in Group namanya. Jadi kita move on dari Queens sekarang ke Hua-in Group gitu ya. Hua-in. Nah, Hua-in Group. Nah si Wan-soo ini bekerja akhirnya di Hua-in Group itu dia punya jabatan kayak jadi pemimpin yayasan gitulah. Dia punya karena emang mungkin dari sinopsis ini juga aku ngerasa make sense karena dia dari zero gitu, dia mungkin punya ambisi untuk ngambil posisi yang kayak masuk akal juga untuk dia pada akhirnya pingin do good for other people karena dia pernah ada di posisi itu gitu. Iya, dan dia juga terkenal sebagai orang yang baik hati, pemimpin yang baik hati. pemimpin yang baik Ya, hati. betul. Nah, muncullah kemudian si Do-yoon namanya yang diperankan oleh Rain ini yang akhirnya jadi bodyguard pribadinya dia gitu. Nah, tentu saja dia Rain gitu kan, dia nggak mungkin tidak tampan karena dia Rain gitu Iya. kan. Terus dia jago bela diri juga dan segala macam gitu. Tapi dia masuk ke perusahaan ini ternyata dia punya misi sendiri nih. Dan kita nggak tahu apa misinya ini kita nggak tahu apa. Yeah. Nah kemudian ketika dia ketemu sama si Wan-soo, sama-sama lah mereka kayak menemukan ternyata keluarga ini tuh Adalah gitu. ya, itu PR yang akan Itu kita yang akan diungkap yang akan selama dia 10 ungkep. episode. Diungkap. diungkap. You said ungkap loh. No. Nah dari situ cukup menjual nggak menurut kamu? Iya, menurut aku iya. Oke. Karena aku belum nonton yang tadi kata Karan mirip itu, ya kan? Yang Ju Ji Hoon. So, I think this one is gonna be like a fresh, not really fresh, Not because really karena fresh sebenarnya. cebol-cebol dan yang penuh intrik dan skandal kayak gini tuh udah banyak. Kan the only thing that makes me want to watch this adalah the writers. The Okay, fact that yeah. the writers is like dalam tanda kutip unknown but then have a lot of jejak sebelumnya tapi yang yang mungkin juga itu baik ya, maksudnya jejaknya bagus kita, gitu loh. Karena jujur aku belum nonton Iya, juga, aku juga. dan dia kayak tadi aku bilang punya waktu yang panjang untuk develop the character. Terus sutradaranya pun dari The Great Queen Sondok dan Warm and Cozy kayak belakangan ini yang selalu dibicarakan adalah dia dulu pernah sutradarain Vincenzo, anak ini gitu kan. Iya, betul. This is a very different like people yang ada di industri yang mungkin sebenarnya juga punya sentuhan yang bagus aja gitu, tapi again belum pernah dapat exposure sebesar itu. Iya, betul. Terlepas That's dari a good- siapapun yang main, dua hal itu aja sebenarnya udah kayak Okay. interesting. I want to watch this. I really karena aku tipe yang I want to give appreciation ke orang yang ada di balik layar instead of the actors only. Not that aku bilang kayak actorsnya nggak bekerja keras juga, enggak Betul. juga. Tapi kayak aku merasa kadang-kadang orang-orang ini yang They remain like covered ya, kayak tertutup tetap gitu. di belakang betul. kamera terus. Betul, gitu. betul. Ya, gitu That's sih, true. kalau aku. Tapi kalau tadi kita juga as you read the out loud the synopsis ya kan, aku udah ngerasa ini ruang untuk karakter development buat para pemainnya ada luas banget nih. kan, Luas iya kan? banget. Dari Iya. bahkan ketika tadi aku nulis sinopsisnya aja, aku Udah ngerasa kayak, ya? aku udah ngerasa Udah kayak, ngerasa. wah ini ada karakter yang berangkat dari nol terus jadi pemain golf nomor 1, terus dia masih punya mimpi untuk jadi sosialita. Iya, Apa betul. sih yang membuat dia punya keinginan gitu? Apa yang Iya. dia kejar sebenarnya dalam hidup? Dia sudah jadi karakter yang udah kita bayangin tuh dia nggak main-main. Dia pasti ambisius ya Iya. kan. Dia pekerja keras. Makanya dia berhasil menjadi pantas untuk dinikahi si salah satu keluarga Hwain ini ya kan. Betul. Terus karakternya si Rain sendiri, it says that
he comes with his own mission and unknown mission. Dan dia apa juga itu? ambisius. Dan dia juga ambisius gitu kan, of course. The fact that he has this skill set of bela diri ya kan, dia punya skill maksudnya kenapa dia jadi bodyguard juga dia punya track record yang baik gitu dalam melindungi orang atau melindungi dirinya sendiri. So what's that his mission? Apa gitu, itu ruang untuk karakter developmentnya lumayan menarik. Dan Rain juga yang memerankan ini karena Rain pun sebelumnya kan juga pernah American Assassin. Iya. Ninja Assassin. He's not American. Ninja Assassin. Jadi kayak mungkin ini juga akan marketingnya akan ke situ tuh gitu, maksudnya kayak orang akan mengingatkan kembali Rain di masa-masa itu ketika dia masih muda dan masih bertarung dengan martial arts gitu kan. But I don't think it will be like pure action. Enggak pasti sih. Dramanya lebih kental. Cuman kayak ada sisi-sisi itu yang jadi bumbu-bumbu sedikit gitu. That Rain that can kind of flip 180 derajat dalam satu show gitu. I watch that movie though. That's fun. Dan itu aku juga nonton dong karena itu kan ada adegan gorok-goroknya. Jadi terus ada The Auditors. Ini adalah line up dramanya TVN yang kemarin juga sempat dibahas-bahas karena buat nutupin si Resident Playbook. Jadi kan kemarin sempat dibahas kayak kapan nih Resident Playbook kok nggak tayang-tayang gitu. Nah terus si TVN ngebantah kayak kita mau tayanginnya tahun depan karena kita udah ada list drama tahun ini termasuk ini dan juga The Auditors gitu. Nah si The Auditors ini salah satu juga yang aku pikir dalam kondisi mental yang sehat pun aku nggak akan memilih untuk menonton ini sejujurnya. Iya, pas aku baca waktu baca premisnya, sinopsisnya, kok udah mumet dari sekarang gitu, itu rasanya gitu. Tapi yang bikin aku sedikit penasaran adalah ini kan project baru pertama, kedua, ketiganya Our Bongsok kan, si Lee Jong Ha kan. Nah setelah jadi Bongsok yang menurut aku berhasil membawakan karakter itu dengan baik, gimana nih ini jadi aspiring bawahannya seorang auditor yang dingin tipe-tipe bos yang nggak bakal yang nggak pengen lo temuin di kantor deh gitu, yang lo nggak malas lah untuk berhubungan ya kan, untuk jadi bos itu like the worst nightmare. Dan dia digambarkan sebagai warm-hearted guy, bongsok betul. Again he's playing bongsok. Nah dinamikanya itu gimana ya gitu, kok misalnya he's gonna be like struggling a lot right in the office. Betul. Dan ada karakter ketiga ini yang menjadi junior auditor yang dia tuh ambisius. Berbeda dengan the warm-hearted Our Bongsok gitu. Bongsok lagi. Pasti akan ada karakter yang bisa dibilang jadi bertolak belakang lah sama jadi kontra ya. Iya, biar ada kontraknya gitu, dan that always happen in every drama. To make the dynamic, betul. Nah itu sih kayak kenapa dia ngambil ini gitu as a next project, karena dia lagi ibaratnya lagi di lirik-liriknya nih ya kan, atas portrayal dia tentang si Bongsok itu, dan itu bagus menurut aku. And why this one gitu. Jadi I want to see can he make this different walaupun sama-sama warm hearted dan baik hati, apakah akan seperti Bongsok kah jatuhnya? Itu that's kind of, but again probably I will wait first until this one running. Kalau kata orang, you know what, ada orang gitu atau aku baca review yang berhasil untuk akhirnya aku aku akan coba. Tapi kalau misalkan aku nggak pernah denger nih sama sekali, probably this one is a skip. Karena it seems like it's so heavy. Iya. Kayak aku juga dari judulnya aja udah aku sakit kepala sebenarnya. Karena aku tadi kan sempat lihat ada tweet orang yang kayak bilang kayak ini judul dramanya The Auditors tapi kok dua pemainnya nggak punya kantung mata gitu, kayak ini masih bohong, mana ada auditor. Mana ada kok kurang gembel kelihatannya, kok kurang semrawut katanya. Ya kok cukup tidur. That's fun. Nah, The Auditors ini tentang apa sih? Jadi ceritanya adalah tentang karakter bernama Shin Chali dari Shin Hak-yeon yang mainin. Dia memulai pekerjaannya di drama ini sebagai leader dari tim audit di JU Construction yang ternyata ada banyak korupsi yang terjadi di situ. Jadi main plot dari drama ini adalah kayaknya sih emang the politics, the corruption dan segala macam gitu ya. Nah, dia sama sekali nggak percaya sama siapapun di dunia ini, kepribadiannya dingin, dan tapi dia he's a very good
at his job gitu. Nah, dia punya junior rookie namanya Go Han-soo yang si Lee Jong-ha tadi, yang di sini sebenarnya dia masuk ke sini tuh cuman sebagai buat batu loncatan untuk pindah ke kantor cabang yang lain sebenarnya. Tapi ternyata tidak semudah nggak itu. semudah itu. Tebak karena apa? Karena bosnya gitu kan. Dia dipertemukan oleh bos yang seperti ini gitu. Nah, lawannya sih, bukan lawannya, kayak yang karakternya bertolak belakang dengan si Go Han-soo ini adalah Yoon So-jin namanya, diperankan oleh Jo Aram. Dia juga rookie auditor di tim audit ini. Karakternya lebih individualis, tapi dia juga punya ambisi yang pengen sukses gitu. Dan dia tuh punya kenalan di kantor itu, namanya Wang Deung, diperankan oleh Jinggu. Ini yang fotonya beredar di media sosial. Kayaknya dia adalah sosok yang terkait langsung dengan si kasus korupsi gitu kan. Kalau dari sinopsisnya, dia anak ketiga dari founder perusahaan. Dia berambisi untuk jadi pemimpin perusahaan, tapi kakak-kakaknya tentu saja lebih unggul daripada dia, lebih mendahului dia gitu. Jadi kayak masing-masing karakter punya misi mereka sendiri-sendiri gitu. Si auditor Shin Ha-kyun ini punya tugas untuk mengaudit, menguak kasus korupsinya. Sementara ada si Jinggu juga nih yang kayaknya masih agak abu-abu nih. Kayak aku ngerasa ngelihat dia jadi kayak bisa jadi dia terlibat dalam korupsi itu, bisa jadi dia juga bersih gitu. Iya, justru dia yang bersihnya nih dari kakak-kakaknya yang justru korup ya. Gitu. Aku ngelihat dari sini dari sinopsisnya kayaknya karakter Jinggo itu menarik. Ya, dia kan satu punya ambisi untuk pengen dilihat juga gitu. Aku tuh anak ayah juga gitu. So I inherit the same worth, the same skill. Tapi kenapa kayak nggak ada ruang buat aku? Kenapa kakak doang yang dilirik? Iya. Satu itu dan dari ibaratnya penampilan dia pushnya. juga, dari penampilan dia di foto-foto yang udah beredar pun juga agak sedikit, menurut aku ya, agak sedikit kayak urakan gitu menurut aku, kayak rambutnya kan agak gondrong di sini kan. Like he's gonna be like the rebel in the family yang beda. Dia kayaknya badutnya deh. Bagusnya gitu. Iya betul. Dia kayaknya badutnya deh. Betul. Gitu. Nah, jadi Muse dia lumayan nih. Muse kita untuk nonton tuh kayaknya gara-gara karakter Jinggu. Mungkin bisa jadi. Kayaknya bisa jadi. Walaupun kayak tadi aku bilang, ini bukan sebuah satu judul yang aku akan voluntarily nonton just because penasaran nih sama politiknya atau penasaran nih sama korupsinya. Enggak betul. Sih sebenarnya. Again, akan nunggu dulu India running. Ya, dan kalau menurut aku ini adalah drama yang kalau ini tayang di Netflix, ini adalah drama yang akan overhype. Oke. Let's see that prediction ya. I'm so sorry. Let's see ini akan jadi drama yang overhype menurut aku. But orang-orang di balik layarnya kayak sutradaranya ini sebenarnya track recordnya juga udah cukup bagus gitu. Kayak sebelumnya dia Wedding Impossible juga sebelumnya tayang di TVN dan tayang di Prime untuk OTT-nya. Dan penerimaannya bagus gitu. Terus juga ada Doom at Your Service juga, itu juga penerimaannya cukup bagus juga, sama Suits itu juga di salah satu drama Korea yang kayak masuk top 10 list greatest drama Korea ever. Terus ada search www. Ini bacanya gimana sih, aku nggak tahu. Search www. Search www itu juga salah satu yang pada masa itu banyak banget yang ngomongin dan banyak banget yang suka. Yeah, I've heard. Ya. Tapi belum nonton. Belum nonton juga. Yeah. Dan ini jadi salah satu karya lain dari sutradara Kwon Yong Il namanya. Tapi again aku berpikir ini adalah salah satu materi overhype-nya Netflix berikutnya. Let's see about that ya. I don't know, but aku kemarin baca satu buku yang judulnya Blink. Buku itu sebenarnya pengen memberitahu kita trust what your subconscious telling you. Dan my subconscious telling me this is gonna be the overhype one. Okay. Very specifically about K-drama ya, subconsciousnya. Yeah, we are talking about that. Ya sih, bisa jadi karena there will be another overhyped atau memang orang-orang tuh kayak Squid Game fenomena lah ya kan. Look, like the algoritma aja tuh kayak I don't even search about this. The algorithm is there showing me this. Yeah. The auditors kayak menurut aku this is weird. I don't even like looking for this title gitu. Kayak instead of ngasih aku judul ini, kayaknya aku akan lebih deket sama Red Swan karena kayak the amount of me talking about Disney gitu ya, kayaknya lebih banyak gitu. Iya. Why like this one gitu ya? Why the auditors gitu? Iya sih. Ya iya, berarti emang dikejar tuh. Ini algoritmanya tuh kayaknya emang. Terus ini jenis yang kalau kita nggak nonton pun we will know anyway from the the spoilers. Betul. Karena dengan hype-nya itu, hype yang ini, dia bawa betul. Iya. Dan yang ketiga ini ada Good Partner judulnya dari JTBC.
Aku belum tahu ini akan tayang di mana, tapi biasanya JTBC biasanya bagus. Walaupun dia nggak tayang di OTT gitu ya misalnya, atau mungkin OTT-nya nggak Netflix gitu ya. Tapi biasanya bagus. Oke. Gitu. Yang ini kenapa aku bisa kayak yakin ini akan ditonton gitu ya, soalnya dia menggabungkan genre yang belakangan ini orang-orang tuh lagi suka gitu, perceraian, ya kan, terus kasus-kasus dia ngegabungin law and divorce gitulah pokoknya. Betul, ya. Betul. Dan di sini juga ada expert of partnering in as pengacara Nam Ji Hyun. Yeah. Sebelumnya juga ada di Suspicious Partner dan sekarang di Good Partner. So what kind of partnership that is she going to do here, ya kan? Benar. Nah itu gimana Kak sinopsisnya? What is it gonna be about? Si Good Partner ini diperankan oleh Jang Nara yang mana juga sebelumnya udah punya list banyak banget lah ya. Nam Ji Hyun, terus ada Kim Joo Han sama Pyo Ji Hoon. Jadi si Jang Nara di sini memerankan seorang lawyer bernama Cha Eun Kyung. Dia udah 17 tahun ada di industri lawyer ini. Like she's good lah ya. Like, she's the star. She's very good. She's the star of the law firm namanya Daejong gitu. Dan dia adalah seorang yang ingat di Queen of Tears sebelumnya temannya Baek Hyun Woo adalah spesialis perceraian. Nah ini dia nih. Dia spesialis perceraian nih. Di ranah lebih serius ya. Ya, tapi di ranah lebih serius gitu. Tapi ironisnya adalah dia kayaknya juga bakal menghadapi masalah perceraian di rumah tangganya dia. Di pribadinya dia di pribadinya dia gitu. Nah, di kantor tempat dia bekerja ini di law firm Daejong ini ada satu rookie. Lagi kita ngomongin soal pengacara rookie, tadi juga sempat ngomongin soal apa tadi yang rookie? Di Auditors yang si Lee Jong Ha. Ya. Ini rookie namanya Han Yuri diperankan oleh Nam Ji Hyun yang tentu saja again kepribadiannya bertolak belakang gitu. Yeah. Nah, kalau si bosnya dia ini merasa kayak ya kalau misalkan dia klien gue, ya gue akan melakukan apapun buat klien gue terlepas apakah dia benar apa salah gitu. Klien is number one. Ya, klien is number one. Sementara kalau si Nam Ji Hyun ini merasa kayak enggak gitu. Walaupun dia klien kita, tapi kalau dia salah, ya kita nggak bisa ngebela dia. Oh, dia gitu. itu pembela justice ya. Dia justice is like warrior, number one. Justice warrior. Justice warrior. Sedangkan yang karakter Jang Nara itu lebih ke profesional aja. Yeah, the fact that I'm good at this for 17 years, I'm a star at this. That's because I'm always like defending my client. Betul. And I'm doing it for quite well gitu ya sih. Benar. Again, the contrast yang memang dibutuhkan untuk like a good dynamic in a K-drama gitu. Nah, apa yang pada akhirnya menemukan mereka satu titik yang bisa membuat mereka jadi kayak berjalan beriringan, itu yang nantinya akan dikuak gitu. Mungkin karena ini JTBC jadi ya kayak aku merasa kayak ada pola dari setiap stasiun TV dalam mengungkap sinopsis drama mereka gitu. Ada yang benar-benar ngasih yang secara terang-terangan, ada yang benar-benar yang kayak I cannot see anything. Ini adalah salah satu yang aku pikir, no, I cannot see anything. Ya apa nanti this. Apa nanti yang akan mereka suguhkan gitu ya. That's true. Ini tuh kayak waktu itu ada dramanya Yuna yang judulnya Hush. Jadi kayak dia tentang kantor berita, terus wartawan baru yang dipertemukan sama wartawan senior dan segala tapi ternyata it's too dramatic, it's too like psychological, menggelitik kita secara human gitu. Nah, aku melihat ini genrenya low divorce, tapi kayak aku nggak bisa membayangkan apa sih yang akan terjadi karena mereka cuma ngasih something yang kayak cuma overview karakter ini sama overview karakter ini nanti akan collide, udah gitu doang. Betul. Itu doang yang dikasih. Dan betul. Yang pertama, ini bukan drama yang akan aku tonton juga karena I'm not really into like that kind of divorce and everything. Tapi melihat dari pola JTBC dalam menampilkan drakor-drakornya dia gitu, kayak aku merasa ini tuh kayak cuman topeng doang gitu loh. Karena mereka akan menampilkan sesuatu yang totally different, totally yang kayak I don't expect this gonna be like jalan ke situ gitu. The element of surprise. Mereka they're keeping that the surprise. Dan mungkin ini kayak aku again dengan my subconscious tells me that ini akan jadi kayak drakor yang giving you a lot of life lesson gitu loh. Life lesson yang dia nggak banyak ngomong dari si sinopsis ini, tapi ada banyak layer yang ingin mereka sampaikan dalam satu season tersebut gitu. Iya, aku malah mikirnya kayak ini akan jadi kayak keseharian di law firm dengan dua karakter yang bertolak belakang ini, and then they will
the way they face like their own case with Yeah. their character dan gimana mereka sama karakter itu kayak get connected or maybe disconnected kayak tipe hospital playlist but it's in a law firm. Aku mikirnya kayak gitu. Tapi di sini ada tulisan yang Karan tulis itu karena perbedaan value ini mereka selalu cekcok dan berbeda pendapat berujung keduanya sampai di satu titik balik di mana kehidupan mereka mengubah segalanya. So there will be like something that connects them. Right. We don't know what that We is, don't know right? what that is, yeah. Ya, tapi kayak pembawaannya in daily basis like episode to episode is gonna be like daily law firm life. Yeah. Tapi dengan karakter yang kontras Betul. ini gitu loh. Again, aku dengan mikirnya penulisan gitu. karakter yang kayak yang satu ini udah jadi lawyer selama 17 tahun, kemudian dia Sangat berpengalaman ya. berpengalaman, terus dia sedang menghadapi perceraian, sementara dia adalah lawyer perceraian gitu. Itu pun juga kayak udah ngasih nuans ke karakternya dia Iya, juga betul. gitu. Terus juga si karakternya Nam Ji Hyun sendiri yang totally cuman dikasih tahu kalau dia nggak suka ketidakadilan, itu aja sih. Dan that itself menjelaskan kalau dia adalah seorang yang berprinsip gitu kan. Di tengah kayak again kita kalau ngomongin secara realita dunia gitu kan kayak burning sun aja tuh masih burning gitu ya kayak di mana letak keadilan itu gitu kayak jadi ini mungkin I don't know apakah Like, ini she's the type berhubungan of atau enggak too gitu. good to be true type of. Iya benar. Yeah. But the mission, her mission is yang satu-satunya hal yang mungkin akan membuat aku jadi kayak I want to know more about the story of this character gitu. Iya, tapi dua-duanya akan mempengaruhi entah itu di akhirnya karakter Jang Nara akan mempengaruhi si karakter Nam Ji Hyun supaya lebih sedikit belok atau a little bit corrupted lah ya atau a little bit not too much into justice atau mungkin Jang Naranya yang akan terpengaruh. I think both of them will kind of like affect each other. Tapi kalau misalkan ada karakter yang udah kuat selama 17 tahun kemudian dia bertobat jadi kentang gak sih? Tapi kalau deliverynya bagus, again everything is all about like how it's written, right? If Betul the sih. writing is like Itulah makanya kita so harus well, nonton. betul. Semoga gini aja sih, semoga kita jadi nggak males karena like over spoiled. Kadang kita merasa nggak usah nonton sesuatu walaupun kita tahu itu itu sepertinya kualitasnya bagus dilihat dari writer, dilihat dari A-lister pemain, tapi karena kita tahu banyak enough already, ya buat apa ditonton gitu. Padahal aku pengen that's the challenge. Iya, padahal ketika sesuatu yang bagus itu I want to appreciate it like fully. You too, right? But that's the challenge of our life in the social media era, true. right? Jadi kayak aku pikir mungkin PR-nya buat kita sebagai penonton adalah kalau memang kita pengen mau commit untuk nonton judul ini spoiler free. Hal pertama yang harus dilakukan adalah block that keyword right now from ya, your social media. Betul. Kayak dan kalaupun misalkan tetap kecolongan gitu, ya udah just like skip it immediately gitu loh. Kadang kita tuh ada tendensi buat bentar mau deh lihat sedikit tapi ngasih banyak. Betul. Ya kan, it's just like telling everything. Dan kalau ada salah satu orang di followers lo yang emang setiap hari nonton drakor dan selalu nge-tweet soal drakor, you can block. Iya, mute dulu lah at least. Her or him now. Block sekarang atau nggak mute mungkin lebih sopan gitu. Tapi kalau udah kayak oke, jangan sampai ada kena spoiler sama sekali karena itu mungkin sesuatu yang kayak kita sebagai penonton bisa untuk bisa tetap menikmati produk ini secara utuh gitu. Iya, kalau memang maunya begitu ya. Iya, But then if you are into spoilers, because there are people who are into spoilers, ya sok gitu. Iya, boleh. Yeah, that's just like a tips ketika like anti spoiler like me, it's just different when you know it already and then you keep like watching. Ya terus mana? What's something that I'm tidak ada lagi kejutannya. So it's gonna be ruining like the appreciation itself. Iya. Padahal kan kita pengennya ya kalau ini bagus ya harusnya diapresiasi dengan baik dong gitu. Good Partner di JTBC tayangnya 12 Juli 2024. Gue sih pikirnya ini akan di Netflix juga sih kayaknya. Tapi nggak tahu, mungkin so far nggak ada informasi tentang belum, the upcoming OTT platform ya. Jadi bulan Juli ini kita punya ada 3 judul drama yang cukup serius, tema-temanya serius dan beragam dalam artian kayak di ranah pekerjaan yang berbeda, ada yang bodyguard, ada yang auditors, ada yang lawyers, walaupun itu agak deket-deket sih ya, di ranah-ranah yang agak serius gitu. Jadi bisa jadi pilihan buat ditonton. Ada Red Swan tayang di Disney Plus 10 episode 3 Juli 2024, terus ada The Auditors 6 Juli 2024 dan ada Good Partner 12 Juli 2024. Oke. Aku tetap kayaknya yang pertama dulu deh, yang Red Swan dulu. I will try to watch it
ongoing, you know, to kind of experience it. Komitmen kamu ya untuk ini yang ongoing nih gitu. Yuk Mali bisa yuk gitu. Oke, aku juga biasanya kalau diniatin begitu biasanya lumayan terjadi. Soalnya kalau kayak gitu kan berarti kita bisa bikin episode. Nah itu, kita kan jadi punya bahan buat nanti bulan Juli. Itu sih maksudnya.